Berapa lama ini akan berlangsung? Sangat repot mengurusku. Lex, mulai hari ini aku akan menyimpan ponsel dan laptopmu. Kejam. Kaki digips bukankah hukuman? Maaf, kau tak layak berpendapat soal ini. Kalau sejak awal kau tak belikan anak perempuan kita sepeda motor jebakan maut, dia akan baik-baik saja. Ya, maaf karena memastikan dia tak tumbuh dewasa jadi membosankan seperti ibunya. Ya, ceramah lainnya tentang betapa tak bertanggung jawabnya aku malah akhirnya berubah jadi pertengkaran antara ibu dan ayah. Mereka hanya berhenti saat ibu perlu pergi dinas ke Mesir. Aku sudah selesai berdebat denganmu. Aku harus segera naik pesawat. Aku mengawasimu, nak. Jauh-jauh dari Mesir, itu cukup sulit. Ya, paling tidak ada ayah di sini, jadi aku tak akan sendirian. Esok paginya, aku terbangun melihat catatan tertempel di kulkas. Alex, aku akan syuting film terbaruku di Spanyol selama beberapa bulan. Ada kebijakan tak boleh ada telepon untuk menghindari informasi yang bocor. Jadi jika tak mendesak, jangan menelpon ayah, menyayangimu ayah. Serius? Memilih pekerjaan daripada aku? Kenapa aku masih terkejut? Itulah yang kau dapat saat kau punya ayah aktor terkenal di dunia dan ibu seorang fotografer pemenang penghargaan. Mereka jarang di rumah dan kapanpun mereka ada, mereka selalu saling bersih tegang. Semua menambah alasan lain untukku bergaul dengan geng bikerku. Aku suka sekali dengan motor, itu adalah satu-satunya hiburanku. Tapi itu juga bagaimana aku mencederai kakiku. Tapi pembelaanku, aku bisa lakukan trik itu dan memenangkan taruhan. Kalau bukan saja karena jalan bergelombang itu. Tapi tak satu pun dari sohibku menjengukku sejak itu. Bahkan tidak juga cowokku Blake. Tapi yang benar-benar membuatku kesal adalah sekolah libur selama musim panas. Tapi aku hampir tak bisa bergerak. Jadi karena pikiranku bosan, aku mencari ide baru untuk menghibur diri yang mana bermain kamera tersembunyi di seluruh wilayah pinggir kota ini. Berkat kamera ibuku, aku bisa mengamati pasangan pengantin baru Cunninghams di sebelah kanan, keluarga Carpenters di sebelah kiri, beberapa rumah lainnya, dan Timmy kecil di seberang jalan. Demi Tuhan, aku hampir mengira ada pria tampan yang baru saja pindah. Teman masa kecilku Timmy kecil sudah resmi tumbuh jadi Timothy. Dia terlihat seperti versi berotot dari Timothy Chalamet. Kemudian Tim tiba-tiba beranjak dari duduknya dan kami tak sengaja bertatap mata. Canggung. Terlihat keren ganteng. Dia bahkan makin tampan saat tersenyum. Oh, dia membalas. Bahkan lebih baik dari dekat. Itu berani sekali, Timmy. Sayang sekali. Sorry, payah. Awalnya Tim tampak bingung, kemudian dia melihat gipsku, dia langsung meninggalkan ruangan. Hah? Patah kaki sudah cukup untuk membuatnya kabur? Dia itu yang payah. Lalu bel pintu berbunyi. Hei, itu lama sekali. Kau di sini? Tentu saja, kau perlu melihat lebih dekat dan butuh bantuan tangan atau kaki. Iya, maksudku, bantulah gadis dalam kesusahan ini. Sejak saat itu, Tim datang setiap hari untuk membantuku keluar di sekitar rumah. Dia sangat membantu sekali dan bahkan berusaha mengendarai motorku supaya itu tak menganggur terlalu lama. Selain dari tubuhnya yang kekar, dia masih teman yang sama yang kukenal dulu. Kami bersenang-senang, main video game, dan nonton film bareng. Kau harus nonton Badis Badis Badis, filmnya gila. Sebenarnya aku kira kau akan suka Lady Bird. Cerita beranjak dewasa yang sungguh mengharukan. Tak mau. Ada Timothy Chalamet di dalamnya. Oke, boleh. Tapi bagaimana kau tahu itu akan membuatku tertarik? Aku tahu saja. Seperti bagaimana aku tahu kau mengamatiku dari waktu ke waktu, yang mana, ngomong-ngomong, itu sungguh menyeramkan. Ya, benar. Seolah-olah dia tidak sengaja membiarkan tirainya terbuka saat berolahraga, tuan pemalu. Suatu hari seperti biasa, aku dan Tim sedang nongkrong saat tiba-tiba pacarku tersayang Blake masuk dengan berisik. Sayang, kau tak akan percaya ini. Sedang ada perlombaan balap di Upper West Side. Kau harus datang. Apa yang sedang terjadi di sini? Hey, apa maksudmu hey? Siapa anak kecil manja ini? Oh, ini Tim. Tim, ini Blake. Katakan hai. Hai, aku tak peduli. Kau kira kau sedang apa? Jaga mulutmu. Kau sudah mengacuhkanku berminggu-minggu dan sekarang kau muncul mengoceh tentang kontes balap jalanan yang bodoh? Kau bahkan tak ingat kalau kakiku patah, ya kan? Tapi, kau milikku. Blake marah seperti banteng yang siap bertarung dan hendak melayangkan tinjunya ke Tim, tapi dia menghentikan tinjunya di udara. Blake yang tampak kalah melarikan diri begitu lepas dari cengkraman Tim. Pengecut. Aku minta maaf ke Tim karena menyeretnya ke dalam kekacauan ini, dan anehnya dia tenang saja soal ini. Penasaran saja, bagaimana bisa kau dan Blake jadian? Dia ketua geng biker, jadi menurutku dia keren. Tapi jujur saja, aku tak pernah mengira hubungan kami akan langgeng, sama seperti pasangan lainnya. Bukti A, orang tuaku. Begitu ya, ayahku juga contoh yang bagus. Kemudian Tim mengungkapkan kalau ayahnya meninggalkan ibunya untuk wanita lain tahun lalu, yang mana sangat membuatnya kesal.
Aku bisa paham sekali dengan kondisinya. Mungkin terkurung di rumah bukanlah hal yang terlalu buruk karena kami jadi punya kesempatan untuk mengobrol banyak hal. Tapi pagi berikutnya saat aku sedang bersantai di kamarku, sesuatu yang buruk menarik perhatianku. Sesuatu yang pirang. Sepertinya dia sedang mengembalikan hoodie kepada Tim. Teman macam apa yang meminjam hoodie? Dan saling bersikap seperti itu? Kita lihat saja dia akan bilang apa. Siapa si pirang itu? Apa yang dia lakukan di rumahmu hari ini? Apa? Siapa? Dia mungkin terlihat manis seperti kue stroberi, tapi jangan tertipu. Apapun jenis cinta yang kalian berdua pikir miliki akan segera pudar. Rasa manis itu akan jadi asam kapan saja. Tim hanya tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kau bahkan tak tahu Annabel. Kau tak percaya padaku? Lihat saja sendiri. Aku lalu tunjukkan padanya semua rahasia yang kuungkap di perkampungan kami yang terlihat sepi. Pertama-tama, pasangan dari rumah nomor 9 keduanya berselingkuh. Anak perempuan dari rumah nomor 11 memperalat cowoknya untuk menyembunyikan hubungan aslinya dengan cowok lain. Yang terakhir, keluarga Carpenters, yang tampak seperti pasangan serasi pinggiran kota. Sebenarnya punya kehidupan yang jauh dari bahagia karena kebiasaan minum-minum Tuan Carpenter. Kesimpulannya, tak ada yang namanya cinta sejati. Aku paham maksudmu, tapi di sisi lain, cinta yang tulus memang ada. Tim mengarahkan kamera ke arah keluarga Cunninghams. Aku tak percaya dengan aksi pasangan seperti itu. Kemudian suatu hari, Tim berkata dia harus bekerja lembur di perpustakaan untuk menyiapkan suatu acara hanya dengan, kalian bisa tebak, Annabel. Aku harus sembunyikan amarahku saat kulihat Tim berkendara pergi dengan si pirang itu. Dengan tak ada hal lain untuk kulakukan, kuputuskan untuk mengintai keluarga Cunninghams. Astaga, bagaimana bisa mereka tampak sangat mesra selama ini? Aku ingin menghilangkan pikiranku akan Tim, tapi semakin aku mengamati mereka, semakin aku memikirkan dia dengan Barbie itu. Itulah saat kulihat buku yang Tim pinjamkan untukku dari perpustakaan. Sepertinya sudah waktunya mengembalikan. Aku naik Uber ke sana, tapi di sana ada banyak orang juga. Kenapa Tim berkata kalau mereka akan berdua saja di sini? Wajah Tim berubah seperti The Screams saat dia melihatku. Tak mengira aku bisa pergi sejauh ini. Hai, jangan pedulikan aku hanya di sini untuk mengembalikan ini. Kau seharusnya berikan saja ini padaku. Oh ya Tuhan, tidak. Aku tahu kau sedang sibuk dengan Annabel, ya kan? Ya, bagaimana kau tahu namaku? Oh, kita lihat. Kau mengingatkanku akan boneka seram yang juga mimpi buruk. Tim kemudian segera menyeretku pergi. Lihat, dia peduli padaku, bukan padamu, Annie. Namun, kesenangan itu langsung terganggu saat kulihat ada Blake di luar. Giliranmu untuk membayar. Tim segera berdiri di antara aku dan Blake. Tapi yang mengejutkan kami, Blake memberi aba-aba premannya yang sembunyi di dekatnya untuk menampakkan diri. Karena kalah jumlah, aku berusaha mencegah situasi jadi makin buruk. Ayo bersikap beradab, kita bisa selesaikan ini tanpa kekerasan. Kau benar sayang, kita bisa selesaikan ini dengan taruhan. Siapapun yang bisa lakukan trik yang membuat kaki Lex patah ditambah dengan Akira slide bisa memilikinya jujur dan adil. Yang kalah harus berlutut. Pertama, aku ini bukan trofi. Yang kedua, aksi itu sangat berbahaya, ya kan Tim? Tapi kedengarannya layak. Apa kalian berdua sudah kehilangan akal sehat? Tim melakukannya terlebih dahulu, dan meskipun gagal, dia berhasil mendarat tanpa cedera, sementara Blake mendarat di wajahnya. Tentu saja kegagalan itu membuat seluruh anggota geng sangat malu. Mereka langsung kabur. Tapi aku masih sangat kesal. Selamat, kau tak memenangkan apapun. Bukannya aku tak peduli padanya, aku cuma tak tahan lagi dengan kecerobohannya. Hari berikutnya aku terbangun mendengar bel pintu. Jadi, kenapa kau kesini? Maaf soal kemarin malam, tapi jika kau tinggal lebih lama, aku bisa saja memberitahumu. Kulakukan apa yang harus kulakukan karena aku suka padamu, gaya yang romantis. Aku tak ingat sejak kapan, tapi aku memang ingat betapa sedihnya aku saat kita tak lagi nongkrong bareng. Percaya atau tidak, aku hanya olahraga untuk membuatmu terkesan. Wah, apa? Tim menjelaskan bahwa tak ada yang terjadi di antara dirinya dan Annabel. Mereka hanya teman kerja. Dan dia mengarang semua tentang berduaan bersamanya di perpustakaan hanya untuk melihat reaksiku. Bagaimana menurutmu? Aku bisa membuatmu percaya akan cinta. Tim, jangan konyol. Cinta bukanlah seperti yang ada di film-film. Itu hanyalah reaksi kimia sementara yang ada di otakmu yang membuatmu mengira kau sungguh-sungguh merasakannya. Ayolah, beri kesempatan. Tidak, lihatlah orang tuaku, ayahmu, dan semua keluarga di lingkungan ini. Jika kau bertanya padaku, perasaanmu padaku saat ini akan pudar sama seperti perasaanku terhadap Blake. Aku minta maaf, sudah buang-buang waktumu. Kukira aku cukup spesial bagimu untuk berani mengambil resiko. Sekarang aku tahu betapa kelirunya aku. Dia kemudian pergi tanpa berkata apapun lagi. Saat Tim menutup tirainya, jujur aku merasa sakit di dadaku. Ini untuk yang terbaik, ya kan?
Aku tak bisa pungkiri rasa tak nyaman yang kurasakan tanpa Tim. Bukannya aku tak ingin kembali berbaikan, aku hanya tak tahu caranya. Melihat betapa bahagia dan senyumannya saat bersamanya, perasaanku makin tak nyaman. Apa ini yang mereka sebut cinta? Tidak. Ini tak nyata. Keluarga yang terlihat bahagia sebenarnya tak bahagia, dan keluarga Cunninghams hanya pandai berpura-pura. Apa itu yang kudengar? Apa mereka bertengkar? Kulihat si suami tiba-tiba memukul tembok dengan penuh amarah, lalu mendorong si istri. Aku tak lagi melihat mereka, tapi bisa kudengar keributan besar di sana. Apa yang sedang terjadi? Panik, aku langsung menelpon polisi. Tunggu dulu. Itu artinya pernikahan bahagia mereka hanya pura-pura. Aku bersemangat menyeberangi jalan untuk memberitahu Tim soal penemuanku, lalu menyeretnya ke halaman depan keluarga Cunninghams. Namun, saat polisi datang, mereka berdua menjawab di pintu dengan sangat baik-baik saja. Ternyata mereka sudah tahu soal pengintaianku dan sangat terganggu soal itu. Mereka memutuskan untuk mengerjaiku. Hebat, tetanggaku yang curiga juga menyaksikan cobaan yang memalukan ini. Tapi bagian terburuknya adalah melihat rasa kecewa di wajah Tim. Kau harus berhenti bersikap sangat keras kepala. Tak semua keluarga seperti keluargamu. Aku tak bisa berkata-kata, bahkan saat polisi memberiku peringatan. Malam itu, aku berguling-guling saat kata-kata Tim berputar-putar di benakku. Lalu tiba-tiba, sesuatu menarik perhatianku. Itu dari rumah Tim. Ada lampu senter yang bergerak-gerak. Ku coba menelpon Tim, tapi dia tak menjawab. Tentu saja, dia pasti tertidur pula saat ini. Memanggil polisi tak ada gunanya karena insiden memalukan yang baru saja terjadi. Itu dia, akan kulakukan sendiri. Di luar sana, di depan halaman Tim, jantungku berdegup kencang. Pencuri! Pencuri! Para pencuri yang terkejut itu berbalik jadi kubunyikan klakson lalu berteriak. Diam di tempat, tetap berada di tempatmu, angkat tangan di atas kepala. Tapi yang jelas aku, remaja dengan satu kaki yang berfungsi, tak benar-benar berharap kriminal manapun akan berdiam diri. Mereka segera menangkapku, dan tepat saat kukira hidupku akan berakhir, lepaskan dia. Tim, syukurlah. Tetangga yang lain juga datang dan menghentikan para pencuri ini. Tim menelpon polisi dan kali ini mereka langsung meluncur ke lokasi kejadian. Phew, itu sungguh gila. Nyonya Jones, ibu Tim, berterima kasih padaku dan mengundangku untuk menginap malam itu. Baik sekali beliau, meskipun ia terbahak-bahak saat kujelaskan situasi yang terjadi dengan keluarga Cunninghams. Saat Tim pergi mengambil minuman untuk kami, ia bertanya padaku kenapa aku sendirian di kondisi seperti ini. Jadi kuceritakan semua tentang keluargaku. Berbeda dengan reaksinya barusan, ia menunjukkan simpati padaku. Dari pengalamannya, cinta tak selalu memiliki akhir yang bahagia. Tapi tak berarti itu tak nyata. Aku dan ayah Tim punya perasaan yang tulus untuk satu sama lain. Hanya saja seiring berjalannya waktu banyak hal berubah. Kami bersikap terbuka untuk menerima hal ini dan saling jujur. Itulah cinta yang sesungguhnya. Aku tak akan mengubah apapun dan tetap jatuh cinta padanya meskipun tahu bahwa pada akhirnya kami akan berpisah. Karena dengan begitulah aku mendapatkan Tim, cinta sejati kedua dalam hidupku. Kata-katanya sangat mengena. Mungkin aku telah salah mengartikan cinta. Anda benar, cinta tak pernah salah, dan Tim sangat beruntung memiliki ibu penyayang seperti Anda. Sementara orang tuaku tak hanya saling membenci, mereka juga membebankan semua padaku. Aku bertaruh bahkan kejadian malam ini tak akan membuat mereka peduli. Aku paham maksudmu, tapi kenapa tak kau coba saja? Reaksi mereka mungkin akan membuatmu terkejut. Jadi aku menelpon mereka, dan coba tebak. Mereka berdua terdengar cemas di telepon dan mengatakan mereka akan pulang sesegera mungkin. Lihat kan, sudah aku bilang. Sudah tak masalah sekarang. Timmy, tolong tunjuk.